Halo, saya Zai Farani. Saya dari kelas 11 akuntansi 1. Saya dari SMK Kartini Vietnam. Saya di sini telah merangkum materi PALIP, di mana saya akan mempresentasikannya. Dimulai dari pengertian sektor publik. Sektor publik itu apa sih? Sektor publik adalah sektor ekonomi yang menyediakan berbagai layanan pemerintahan kepada masyarakat, mencakup bidang militer, kepolisian, transportasi umum, pendidikan, dan kesehatan. Di sini ada perbedaan sektor publik dengan sektor swasta. Yang pertama adalah tujuan organisasi mereka tentunya sangat berbeda. Sektor publik non-profit motif, sedangkan sektor swasta profit motif. Sumber pendanaan mereka juga berbeda. Sumber pendanaan sektor publik melalui pajak, BUMN, sumbangan, hibah, sedangkan sektor swasta pembiayaan internal dan pembiayaan eksternal. Di sini pertanggungjawaban mereka tentunya juga sangat berbeda. Pertanggungjawaban sektor publik terhadap masyarakat ataupun parlemen, sedangkan sektor swasta terhadap pemegang saham dan kreditur. Struktur organisasi sektor publik yaitu birokratis, kaku, dan hierarki, sedangkan sektor swasta lebih fleksibel. Karakteristik anggaran mereka terbuka untuk publik, sedangkan yang satunya lagi tertutup untuk publik. Sistem akuntansi mereka basis kas menuju akrual pada tahun 2015 seluruhnya menggunakan basis akrual, sedangkan sektor swasta basis akrual. Tentunya kalau misalnya sudah ada perbedaan, ada persamaannya. Persamaannya itu keduanya sama-sama merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan keduanya juga menggunakan sumber daya yang sama. Mereka menghadapi masalah yang sama, yaitu kelangkaan sumber dayanya. Proses pengendalian manajemen atau manajemen keuangannya sebenarnya pada dasarnya juga sama. Pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama, seperti sama-sama bergerak di bidang transportasi massal. Keduanya sama-sama terikat dalam hukum. Ruang lingkup sektor publik ada 4, yaitu faktor ekonomi, faktor politik, faktor kultural, dan faktor demografi. Definisi akuntansi pemerintahan. Menurut Baktiar Arif dan Abdul Halim, saya mengambil kesimpulan, akuntansi pemerintahan adalah unit kerja yang menyediakan jasa pencatatan anggaran finansial negara yang nantinya bisa dijadikan arah penentuan kebijakan ekonomi di negara tersebut. Tujuan akuntansi pemerintahan ada 3. Akuntabilitas, manajerial, dan pengawasan ya. Pada dasarnya, tujuan akuntansi pemerintahan ini sama dengan tujuan akuntansi sektor. Bisnis akuntansi biasa yang kalian temuin itu sama aja. Karakteristik akuntansi pemerintahan, yang pertama pemerintah mencatat anggaran pada saat anggaran tersebut dibekukan. Pemerintah sama sekali tidak berorientasi pada laba. Dalam akuntansi pemerintah sangat mungkin menggunakan lebih dari satu jenis dana, dan akuntansi pemerintahan sifatnya sangat kaku karena sangat tergantung dengan peraturan perundang-undangan, sudah pastinya. Akuntansi pemerintahan akan membekukan pengeluaran modal, tetapi tidak membutuhkan perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca. Prinsip akuntansi pemerintahan. Prinsip akuntansi pemerintahan ada 8. Saya sebutin, basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, perioditas, konsistensi, pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar. Asumsi dasar akuntansi pemerintahan ada 3. Yang pertama, kemandirian entitas. Kemandirian entitas ini berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan. Dan kesinambungan entitas yang berarti pelaporan akan berlanjut keberadaannya dan keterukuran dalam satuan ruang, yang dimana laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
Peranan laporan keuangan pemerintah. Peranan laporan keuangan pemerintah tentunya sangat membantu dalam bidang manajemen, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan antar generasi, dan evaluasi kerja. Sistem pembukuan terdapat pada dua jenis, yaitu sistem pembukuan tunggal dan sistem pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan tunggal adalah sistem pembukuan yang sangat-sangat sederhana dengan pencatatan beberapa transaksi dengan satu kali pembukuan saja. Sistem ini tidak bergantung pada keseimbangan debit dan kredit. Saya ulangi sekali lagi, sistem ini tidak bergantung pada keseimbangan debit dan kredit. Sedangkan sistem pembukuan berpasangan sebaliknya. Sistem ini mencatat setidaknya dalam dua akun dan pencatatan jumlah debit sama dengan jumlah kredit. Segitu saja presentasi saya dari Zoe Farani. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.